Baik, selamat siang sahabat Hermina. Kembali lagi dengan saya, Bidan Sinta, di acara podcast Hermina Sukabumi kita kali ini. Nah, kali ini saya bersama dengan narasumber yang spesial. Selamat siang, dokter. Selamat siang, Mbak Sinta. Baik, sahabat Hermina, tentunya sudah pada kenal ya. Saya bersama dengan Dokter Wahyudi, spesialis bedah Rumah Sakit Hermina Sukabumi. Ya, oke dokter ya. Terima kasih banyak sudah hadir di podcast kita. Ya, Ya, kali ini kita akan membahas mengenai benjolan ya dok ya. ya. Oke ya, berbahaya nggak sih Hmm. benjolan ini gitu yang kita punya ini seperti itu. Nah, kita kali ini akan membahas ya benjolan yang memang beresiko berbahaya seperti itu ya dokter ya. Sahabat Hermina, dok. Sahabat Hermina ya, sahabat Hermina. Mungkin yang dimaksud Sinta itu benjolan yang tumbuh tidak normal di tubuh kita ya. Karena kalau yang normal ada juga benjolan kan? Oh, iya. Ada juga benjolan Benjolan tubuh. di bagian tubuh ya. Iya. Maksudnya di sini mungkin yang akan dibahas benjol yang tidak normal. Mm-mm. Yang kita sebut kalau dari bahasan bedah itu namanya tumor. Oke. Nah, tumor itu sendiri bisa jinak, Mhm. yang memang tidak terlalu harus khawatir para sahabat Hermina. Mhm. Tapi ada juga yang memang tumor yang memang tidak bisa dikendalikan oleh tubuh kita sendiri. Oke. Itu yang namanya kanker. Mm-mm. Taunya dari mana ya nanti akan kita bahas. Sedangkan benjolan itu sendiri sangat luas sebetulnya. Kita bahas berdasarkan lokasinya di mana ya. Apakah di bagian tubuh tertentu atau di permukaan sampai ke bagian dalam tubuh itu ada benjolan memang yang tidak normal. Nah, kita mau kemana nanti terserah Mbak Sinta nih. Baik dokter. Nah biasanya dok, kita tahu benjolan itu misalkan dia berbahaya atau tidak, jinak apakah ganas, itu kita tahunya dari mana sih dok? Jinak ganas terhadap benjolan satu kita bisa memprediksi dari satu kapan dia onsetnya, kapan dia mulai tumbuhnya. Oke. Ya, kapan dia mulai tumbuhnya dan sudah berapa lama. Kadang ada gini, ada tumor yang memang sudah lama ya, misalkan 10 tahun 5 bulan terakhir dia si tumor, misalkan gini, kita taruhlah payudara ya, di payudara. Ini dokter, ini benjolan sudah ada 10 tahun tapi segitu aja, tapi 5 bulan terakhir kok tumbuh cepat. Nah, itu juga harus diwaspadai. Sama di bagian yang lain juga, misalkan kita contoh nih, ada andeng-andeng nih, andeng-andeng di tubuh kita biasanya tidak bergejala, kok sudah bertahun-tahun ini, berapa bulan terakhir kok ada dia tumbuh, kemudian ada gatal di si andeng-andeng itu kan. Andeng-andeng itu karang Ya, kayak bisa benjolan hitam. Oke. Kok jadi merah gitu ya, kemerahan, gatal. Itu juga harus waspada Oke. karena ada terjadi perubahan sifat. Takutnya kan andeng-andeng ini ada yang memang tipe ganasnya dia. Tipe ganasnya. Kalau dalam bahasa medis namanya melanoma maligna, dan itu bisa tumbuh lebih cepat daripada keganasan di tempat lain ya. Membesarnya dok, mungkin frekuensi waktunya pada saat membesar dia lebih cepat gitu. Dia penyebarannya dia bisa lebih penyebarannya. cepat dari misalkan keganasan taruhlah payudara gitu ya. Oke. Kanker payudara atau kanker mulut rahim ini, melanoma ini, tumor andeng-andeng yang ganas ini bisa sangat cepat. Oke, begini dok, terkadang kan yang memang kita ya kadang saya juga pernah berjumpa sama teman saya ya dok ya, dia memiliki benjolan tapi diabaikan gitu karena katanya memang tidak ada keluhan. Betul. Gitu. Tapi yang saya memang temukan ya beberapa pasien yang di rumah sakit, beberapa yang pernah saya ketemu face to face ya dok ya, yang ke rumah sakit memang cenderung yang memang dengan keluhan dok. Setelah ada keluhan baru ke rumah sakit Ya, seperti ya, itu ya. Nah kalau misalkan yang tidak ada keluhan seperti itu, apakah berbahaya dok? Misalkan diabaikan saja Ya, gitu. begini Mbak Sinta, kadang-kadang benjolan yang dirasakan tuh dia tumbuh karena pengaruh hormonal. Oke. Seperti gini contohnya di perempuan, seperti mau menstruasi kan, karena pengaruh hormonal keraba nih benjolan-benjolannya Oh di payudara di ya. payudara. Orang kalau misalkan kecemasan tinggi, takutnya gitu, udah stres duluan ya. Iya. Nah, biasanya
seiring dengan pada saat setelah menstruasi pengaruh hormonnya udah turun, Mhm. biasanya itu kalau misalnya benjolan itu memang karena pengaruh hormon, dia akan hilang juga, hilang sendiri. Oke. Mengecil bahkan sampai hilang. Itu berarti nggak usah waspada, itu hormonal Mhm. biasa aja. Oke. Nah, kita harus waspada kalau misalkan setelah beberapa kali siklus ya, menstruasi, misalkan 5 siklus menstruasi, benjolannya masih tetap ada, nah itu yang harus diperiksakan. Oke, ya. Oke. Jadi memang ini nyambung sama yang pemeriksaan sadari ya, Dok ya? Betul, Betul, yang betul sadari sekali. itu Iya, waktunya heeh. mungkin yang paling bagus setelah selesai menstruasi. Betul, setelah menstruasi Oke. di mana pengaruh hormon tubuhnya sudah Turun. turun, Mhm. itu bagusnya itu periksa sadari. Oke, baik Kalau sahabat misalkan udah Hermina ya. dicurigai, pengen memastikan ya ke Ke tenaga rumah sakit kesehatan. ya, Oke, gitu untuk pemeriksaan lebih lengkapnya betul. ya, gitu ya. Jadi baik sahabat Hermina, terutamanya perempuan ya, gitu Iya, mungkin iya. untuk sadari. Tapi ada benjolan di laki-laki loh, di bagian Oh dada. gitu, Ada, sama ya? ada. Oke. Hampir sama, bahkan kalau Heeh. misalkan memang ada, Mhm. apalagi misalkan udah dewasa, ada tumbuh benjolan di daerah di dekat putingnya, Mhm. itu sarannya dibiopsi, diambil. Kenapa? Oke. Angka ininya yang keganasannya tinggi. Oh, laki-laki ya, Dok ya? Ya. Jadi jangan Hmm. jangan mentang-mentang perempuan banyak gitu ya, Heeh. laki-laki santai-santai aja, jangan. Oke. Berarti kalau misalkan kaum laki-laki berarti tidak apa sih, tidak berhubungan dengan hormon, apa sama? Biasanya gini, Ada? biasanya kalau tumbuh di anak kecil yang Mhm. baru yang baru puber lah ya, Mhm. puber biasanya dia ngegedein. Oke. Ngegedein kanan tidak sama kok sama yang kiri. Mhm. Atau misalkan biasanya anak-anak sekarang kan Mhm. banyak mengkonsumsi junk Junk food ya? itu Mhm. sangat pengaruh sekali. Iya. Biasanya kita masih observasi ya, tidak langsung diambil di biopsi, tapi kenalikannya makanannya dulu gimana. Mhm. Kalau misalkan dengan pengenalian makanan tidak bisa mengecilkan si benjolan itu, nah, kita biopsi. Oke. Jadi penyebabnya itu salah satunya Ada hormon, makanan. makanan. Selain itu ada penyebab yang lainnya, Dok? Bisa pengaruh tumor itu karena yang jauh, yang jarang ya, kayak Heeh. radiasi bisa ya. Radiasi. Sering Mhm. kena radiasi juga bisa merubah tuh sifat sel tubuh kita. Mhm. Sering mengalami ronsen kayak gitu kan, ronsen Oh radiasi. iya, betul. Atau Mhm. obat-obatan bisa Oke. ya. Mhm. Ya, kalau misalkan untuk apa sih namanya di rumah sakit nih, prosesnya tersendiri, Dok. Kalau misalkan ada pasien misalkan ya ke rumah sakit, misalkan dia mau memeriksakan benjolannya, apakah itu langsung dioperasi, dilakukan tindakan operasi misalkan, Oke. atau misalkan ada terapi tersendiri dahulu baru misalkan operasi itu yang terakhir gitu prosesnya mungkin, Dok ya? Ya, kita telah dulu ini benjolan timbul dari kapan. Oke. Timbul dari kapan, kalau udah bertahun-tahun atau berbulan, misalkan lebih dari 6 bulan benjolannya dan memang cenderung membesar, sarannya secepatnya dibiopsi. Tapi kalau misalnya benjolan baru tumbuh misalkan 2 minggu atau sebulan, kita pantau dulu aja, observasi. Siapa tahu itu hormonal itu. Oke. Nah, tapi kalau misalkan udah lama, ya sarannya dibiopsi. Biopsi ya. Nah, Apa sih itu biopsi, Dok? biopsi itu Mungkin. pengambilan sampel Oke, melalui jadi operasi yang memang sebetulnya operasi kecil dan tidak perlu menginap. Namanya one day care. Oke, namanya one day care ya. Yes. Ada pemeriksaan khusus nggak sih, Dok, kalau misalkan kita ke rumah sakit nih, aduh saya punya kecemasan misalkan tersendiri nih, dulu misalkan orang tua memang pernah terjadi kanker atau misalkan sebelum-sebelumnya kayak gitu ya, keluarga Ada. gitu ya. Saya mau medical check up nih, apa yang harus saya lakukan dengan medical check up? Ada. Bisa. Tergantung Mm-mm. dari biasanya sih jadi cenderung ke yang dikeluhkan apa. Misalkan di pencernaan kah, di breast, di benjolan payudara, nanti ada screeningnya. Iya, oke ya, tergantung kali ya gitu ya. Tergantung dia di mana lokasinya. Pemeriksaan darah mungkin, Dok? Dari darah bisa, atau screening dengan USG bisa. Screening dengan Screening USG. radiologi ya bisa. Iya, baik sahabat Hermina. Jadi sebaiknya kalau misalkan memang sudah ada misalkan sahabat Hermina yang memiliki benjolan di area tubuh manapun, sebaiknya tidak abai ya, Dok ya. Betul. Gitu ya. Sebaiknya memang diperiksakan walaupun memang benjolan itu misalkan tidak mengganggu menurut Betul. sahabat Hermina, karena kan kita tidak tahu ya, Dok ya, ke depannya bahaya atau tidak si Betul. benjolan seperti itu. Betul Ya. sekali. Kita langsung aja, Dok, ke kesimpulan ya. Mungkin ada saran untuk sahabat Hermina juga di rumah. Ya. Begini sahabat Hermina, kalau misalkan ada benjolan jangan khawatir ya. Cuman memang jangan abai juga. Jadi gini, kalau misalkan benjolannya masih
masih di bawah 1 bulan, kita pantau dulu aja. Biasanya kalau misalkan dia infeksi, ada keluhan lain biasanya, demam ya, terkait misalkan kayak infeksi rongga mulut, ada sekarang biasanya kelenjar getah bening di leher juga membesar. Jadi kalau misalkan kurang dari 1 bulan, pantau dulu nih ada gejala yang lain nggak. Nah, kalau misalnya ada gejala, obatin dulu itu. Oke. Oke. Kalau misalnya lebih dari sebulan nih menetap nih, nah, itu yang harus pada. Yang paling penting pola hidup sehat. Oke Pola hidup ya. sehat, olahraga teratur ya, gitu, istirahat yang cukup, kurangi makan yang tadi yang junk food kayak gitu. Rokok dok, pengaruh nggak? Ayo itu Ya, sangat sama ya. pengaruh. Sangat pengaruh itu Sangat pengaruh ya. oksidan paling ini Mm-mm. paling merusak tubuh. Oke, Hati-hati. baik ya sahabat Hermina. Kalau misalkan belum puas, boleh datang langsung ya Ya, ke mangga. Rumah Sakit Hermina untuk dikonsultasikan. Baik Ya. dokter, terima kasih banyak Sama-sama ya. Mas Indra. Ilmunya sangat bermanfaat sekali ya Ya, untuk kita sama-sama. semua ya. Mudah-mudahan dokter sehat Amin, ya. amin. Biar kita bisa bertemu lagi di podcast Hermina selanjutnya ya. Terima Oke, kasih. baik sahabat Hermina, terima kasih banyak untuk hari ini ya. Salam sehat dari kita Rumah Sakit Hermina Sukabumi. Bye.